A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin yang berbahagia, mari kita baca Al-Quran sebelum kita pengajian. Semoga kita semuanya sehat walafiat. Allah mudahkan kita untuk dapat memahami Al-Quran dan dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dan menyampaikannya kepada saudara kita yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Masyarul muslimin yang berbahagia, mari kita lihat surat yang 4, surat An-Nisa ayatnya 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma za'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqakumullah wa kana Allahu bihi alima. Shadaqallahul azim. Yang artinya kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, apakah keberatan bagi kamu, bagi mereka, kalau mereka itu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka, dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Nah, ini sentilan untuk kita semuanya sebenarnya. Kata Allah, apa sih keberatannya kalian itu kalau cuma Allah itu minta satu, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Setelah dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian kalau kamu sudah berrezeki, dapat uang, dengan usaha kamu itu keluarkan infak, zakat, sedekahnya. Apa sih keberatannya? Seumpamanya kamu sudah melaksanakan tadi, kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan kamu dapat rezeki, kamu keluarkan. Tadi kata Allah, Allah itu Maha mengetahui keadaan mereka, keadaan kita. Kalau kita semuanya Allah itu mengetahui. Kebutuhan kita Allah penuhi, keinginan kita Allah capaikan, doa, harapan Allah kabal, Allah capaikan, Allah sampaikan kalau kita memenuhi. Contohnya kita begini saja. Seumpamanya kalau ada orang mungkin, atau anak kita atau siapa saja yang di rumah kita mungkin, kalau dia tuh sholatnya males, disuruh males, apa saja kita suruh ini males, kita kan sebel, kan bebel, mengkel kadang-kadang, aduh ini, tapi ini cobaan. Kadang-kadang kita apa sih katanya maunya kamu itu sebenarnya, kok disuruh saja susah benar, disuruh ini susah, disuruh ini nggak mau. Padahal kamu ya itu kalau kamu ingin apa saja, kalau kamu nurut nanti akan dikabulkan. Permintaan kamu dibelikan. Mau minta pulsa dia isikan pulsa. Minta ganti HP baru dibeli. Mau apa semuanya dikasih. Tapi asal syaratnya kamu harus nurut saja. Jangan bata orang tua, membuat kesenangan untuk orang tua, itu saja. Nah, ini contohnya. Nah, begitu juga Allah kepada kita, kepada hambanya. Apa sih sebenarnya keberatannya? Nah, ini padahal sebenarnya kalau kita lihat orang yang beriman, beramal soleh, kalau kita lihat suratnya 20 ayatnya 112 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bersiapa yang beriman dan beramal soleh, sungguh-sungguh dia beriman kepada Allah, beramal soleh, maka kata Allah, kami tidak akan menzoliminya sedikit pun.
jas lil bid, tidak akan dizolimi, tidak akan dirugikan haknya bagi orang yang beriman, beramal soleh. Nggak ada ruginya, semuanya untung. Masyarakat muslimin yang berbahagia, inilah sebenarnya kalau kita ngaji itu. Beruntungnya kita ngaji banyak bocoran-bocoran yang belum kita ketahui ada di dalam Al-Quran. Bocoran-bocoran yang belum ada dalam Al-Quran ini kita banyak belum kita ketahui. Setelah kita ngaji, nah kita tahu. Kalau kita lihat lagi sebenarnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, Allah itu akan balas. Balasannya, coba kita lihat suratnya 16 ayatnya 97. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihah. Barang siapa yang beramal soleh min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, fahuwa mu'minun, tapi dasarnya iman yang mantap. Landasannya walanahiyanakum hayatan thayyibah, kata Allah, maka akan kami beri kehidupan balasan yang baik. Kami balas dengan balasan yang baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Allah tidak lihat itu laki-laki atau perempuan, bujang atau gadis, janda atau duda, pemuda atau pemudi. Kalau dia beriman, beramal soleh, janji Allah pasti akan Allah balas. Balasnya Allah beri balasan yang lebih baik. Itu di dunia. Di akhirat pun kata Allah, kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masyarakat muslimin yang berbahagia. Nah inilah sebenarnya Allah itu sayang kepada kita. Tapi yang jadi pertanyaan, iman yang bagaimana? Iman yang bagaimana? Coba kita lihat imannya di dalam suratnya 2 ayat 177. Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tumallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zamil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil wasailina wa firqab wa qom salat wa atuz zakah wal mufuna bi'adihim izadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahul azim. Jadi kata Allah, bukanlah menghadapkan arahmu itu ke barat atau ke timur itu adalah satu kebajikan. Berarti kalau kita ikut budaya barat, ikut budaya timur, sebenarnya itu bukan satu kebajikan. Nah, tapi karena kita sekarang ini kan bukan di sini, di tempat lain sudah mulai ikut-ikut gaya-gaya barat. Pakaian pun sudah gaya-gaya barat, bahasanya pun sudah gaya-gaya barat. Ya nggak apa-apa juga bahasanya pun gaya barat, tapi pakaiannya sebenarnya janganlah kita ikut-ikutan. Tapi kata Allah, bukanlah menghadapkan wajahmu itu ke arah timur dan barat itu adalah satu kebajikan, suatu kebaikan. Tetapi kebaikan itu adalah yang pertama adalah man amana billah, iman kepada Allah. Setelah ada beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga wal malaikat, iman kepada malaikat. Yang keempat wal kitab, beriman kepada kitab. Wan nabiyyin, beriman kepada nabi. Rukun iman yang ada di dalam Al-Quran itu ada 5. Tapi kalau di sekolah rukun iman itu ada 6. Apa ada 6? Kodok dan kodar. Sebenarnya ketentuan itu sudah mencukupi semuanya 5 ini. Nah di sini setelah kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada kita, kepada nabi, ada lagi
wa atal malahu fi zil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil. Kamu juga harus ada hablum minan nasnya. Hablum minan nasnya apa? Kita kalau dapat rezeki, dapat uang, kita harus bagi kepada karib kerabat. Karib kerabat itu perlu kita perhatikan. Barangkali mungkin ada yang minta dibantu, kita bantu, jangan kita cuekin. Kadang-kadang kita ini kesini, tapi bukan di sini, di tempat lain biasanya. Kalau karib kerabatnya susah, diomongin. Merasa katanya dia tuh memang malas. Emang nggak mau kerja, makanya buntu mulu, kagak ada duit, begitu. Padahal itu nggak benar itu sebenarnya. Mestinya kita bantu. Allah telah menyuruh kita untuk perhatikanlah karib kerabat. Begitu juga udah karib kerabat anak yatim. Anak yatim juga jangan kita arti. Jangan kita aniaya, jangan kita zolimi, dan juga kalau kita ada uang kita perhatikan, kita bagi, sekolahkan atau bantu dia. Wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Setelah anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, orang yang di jalan Allah. Kemudian apa lagi? Wasaili nama firqah, orang dalam membudakan membebaskan perbudakan. Nah, orang yang sailin, orang yang sedang dibebaskan. Kemudian apalagi waqamu shalah, dirikan salat. Setelah dirikan salat, wa atuz zakat, keluarkan zakat. Nah, setelah itu wal mufu nabi ahdihi iza ahadu, kamu harus menepati janji kalau kamu berjanji. Makanya bukan hanya Roma saja, Roma kan janjiku padamu akan kutepati, asal saja ada izin Tuhan nanti. Nah ini, tetapi ternyata di Al-Quran ada yang harus menepati janji. Setelah dia menepati janji, wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Sabar. Sabar dalam kesempitan, penderitaan, peperangan, cobaan. Sabar. Sabar itu adalah mampu mengendalikan diri dan tidak putus harapan. Dia tetap istiqomah, berusaha. Yang namanya dicoba itu setiap manusia itu pasti akan dicoba. Kadang-kadang orang itu dicoba dengan ekonomi. Bagi orang yang sedang berusaha, mungkin buka bisnis, dicoba oleh saingannya. Begitu juga orang itu ada yang dicoba dengan anak, ada yang dicoba dengan istri, ada yang dicoba dengan suami, ada juga yang dicoba dengan menantu, ada juga yang dicoba dengan mertua, ada juga dicoba dengan orang tua, ada juga dicoba dengan oleh teman, ada juga yang dicoba tetangga. Nah ini semuanya bentuk cobaan, tapi tidak ada yang namanya tidak ada cobaan, itu pasti ada. Sebab kenapa? Kata Allah, jangan dikira kamu itu gampang masuk surga sebelum kamu diuji. Berat. Di mana-mana itu ada cobaan, tapi kita harus istiqomah di jalan Allah. Wasabirina fil basa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Ulaikal ladzina shadaqu. Maka kata Allah, mereka itulah orang yang benar imannya, diakui oleh Allah. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah inilah pengajian kita yang singkat ini, mudah-mudahan dapat kita pahami, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang perlu kita ingat, Allah mensentil kita tuh, apa sih beratnya kamu tuh kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kamu dapat uang sedekah, nanti kalau kamu amalkan itu, nanti semua kebutuhan kamu itu akan aku penuhi, akan aku cukupi. Kamu minta mobil, nanti Allah kasih. Kamu minta apa saja, Allah kasih. Kamu ingin beli apa, Allah kasih. Nah, asal kita betul-betul beriman kepada Allah, imannya seperti di dalam surat 2 ayat 177 tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, yang kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu atas kesilapan kekurangan ilmu yang kami miliki. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia dapat memaafkan atas semua kesalahan yang saya ucapkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.